Ya. Nah, mana sini play-nya? Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak konstruktor. Pendekatan kedua adalah kita pakai builder. Builder ini biasa dipakai untuk menciptakan objek yang cukup banyak yang harus diinisialisasi. Kita minta bantuan builder. Misalnya, ini ada kelas send money comment builder, kita bisa bilang, tolong set dengan source account ID gini, target account ID, dan banyak lagi pemanggilan lainnya. Kemudian kita panggil .build, dia kembalikan objek kelas yang mau dibangun. Ya. Kelas dari objek dari kelas yang kita inisialisasi itu. Nah, secara teori biasanya kita bilang untuk penciptaannya kita pakai builder. Tetapi kadang kita harus menyesuaikan juga teori dengan kemudahan kita di dalam development. Nah, kalau jawaban gampangnya pakai builder. Kalau pendekatan ini nggak terlalu bagus karena terlalu banyak parameter. Apalagi ada aturan bahwa parameter suatu function itu kalau terlalu banyak atau suatu metode terlalu banyak parameter itu menjadi suatu smell tersendiri, menjadi suatu kode smell bahwa metode itu mungkin nggak terlalu baik, harus di refactoring, gitu ya. Tapi kita kadang lihat, kita kadang melakukan atas kesadaran, consciousness kita, awareness kita bahwa kita memang menghendaki hal itu karena ada manfaat lain yang diperoleh yang lebih besar ketimbang kekurangannya. Nah, inilah yang menjadi salah satu contoh di mana ternyata kita lebih memilih pendekatan yang pertama. Alasannya apa? Pertama begini, kalau kita pakai pendekatan builder, misalnya kita ada nambah field baru nih, atribut baru di suatu kelas itu. Maka kalau atribut itu sifatnya final, ataupun oke, ini mau immutable, maka kita harus bikin setternya juga. Atau kita harus bikin metodenya untuk mengeset atribut itu di kalau pakai builder. Kemudian, kalau kita lupa nambahin metode itu jadi satu persoalan. Yang ketiga, kalau kita sudah nyediain metode itu, tapi kita lupa panggil, itu juga jadi persoalan. Dan compiler tidak bisa mengingatkan kita. Paling cuma ada hint dari IDE. Lagi-lagi IDE ya, kalau kita pakai Visual Studio Code, kita pakai IntelliJ, kita pakai Notepad++, itu bisa beda-beda tuh. Mungkin kalau IntelliJ, Visual Studio Code bisa ngasih hint, ada atribut ini nggak pernah dipakai, gitu. Tapi kadang nggak semua hint itu positif, ada juga kadang false negatif, gitu, ya. Nah, sehingga pendekatan memakai builder, kalau ada tambahan field baru, kita kadang nggak sadar. Kalau pakai konstruktor parameter, nah di sini dia bisa membantu. Kalau ada field baru, atribut baru, dan dia katakanlah final, tapi kita lupa beri inisialisasi, kita nggak bisa compile. Maka kita nggak akan kelewat hal itu. Kemudian kita ingat harus pakai parameter. Kita tambahkanlah parameternya. Memang jelek parameternya menjadi, apalagi kalau kayak gini ya, integer, bisa ketukar-tukar nih. Mount-nya dipassing sebagai parameter kedua, year-nya parameter ketiga. Ya. Nah, tapi kita harus presisi, teliti, membaca documentation-nya kalau gitu. Nah, sekarang dengan editor-editor model-model, mereka juga bisa bikin inline hint kayak gini. Ada year, dia bisa tulisin nama parameternya, supaya membantu kita modding, gitu ya. Nggak keliru. Nah, lalu kalau kita lupa panggil parameter itu, sama, kita juga nggak bisa compile. Jadi, dengan kata lain, pendekatan seperti ini membuat kita nggak akan salah, karena kenapa? Nggak akan kelupaan, maaf. Karena compiler akan error, nggak bisa mengompile. Sedangkan kalau pakai yang pendekatan builder, itu nggak bisa compiler beri warning. Gitu. Jadi, kalau ada kasus seperti ini, kita bisa penggunaan yang konstruktor banyak. Gitu. Ya. Nah, kapan kita pakai kasus seperti ini? Sepertinya kalau kasus seperti ini di kita Nexus belum terlalu banyak. Kecuali kalau kita mau bilang di kelas DTO-nya kita. Tapi kelas DTO-nya kita publikkan semua atributnya. Oleh karena kita mau menggunakan itu murni sebagai read-only class gitu. Ya. Nah, itu bagian dari kesadaran kita bahwa kita sengaja membuat itu public. Kalau nggak mau seperti itu, ya kita bisa bikin kelas seperti ini. Atau kalau nggak, kita pakai record. Record di Java tuh
keyword baru jadi bukan kelas, bukan interface, tapi record. Dan record diinisialisasi itu pakai pendekatan ini. Jadi kalau kalian punya record yang ada 10 atribut, itu parameternya sampai 10, mau nggak mau. Para kita berpikir, kok kayak gitu atribut jadi panjang banget? Parameter konstructor jadi banyak banget. Ya, itu tadi, di antara trade-off tadi, para perancang bahasa di luar sana, mereka memilih pendekatan ini lebih banyak positif ketimbang negatifnya. Nah, itu sedikit sharing tentang bagaimana kita menginisialisasi objek yang immutable antara memakai konstruktor parameter versus Boolean pattern. Kalau kita banyak kepala sudah penuh dengan banyak logik-logik lain yang mau dipikirkan, maka konstruktor parameter itu bisa meringankan sedikit beban kognitif kita di kepala. Gitu. Ya. Oke, yang berikutnya, sekaligus mungkin yang terakhir, tentang CPU usage on cloud. Nah, ini kita perlu tahu, kebanyakan mungkin dari kalian, nggak semuanya barangkali mengetahui bahwa gimana sih sebenarnya kalau kita hosting ke VPS, biaya apa, dan lain-lain. Nah, di sini kita mau tinjau tentang CPU usage. Pertama, kita harus tahu dulu, setiap proses yang kita lakukan di komputer kita itu kan pasti diolah oleh prosesor. Ya. Nah, kalau kita sewa server di internet tuh, di tempat hosting, VPS, Virtual Private Server, itu ada beberapa jenis. Ada yang jenisnya shared dari sisi CPU availability ya. Ada yang shared di mana CPU di sebuah server itu dipakai oleh banyak orang yang menyewa server. Nah, kita bilang itu shared among tenants secara konkuren. Jadi kalau ada prosesor Xeon misalnya, prosesor Xeon, saya tulis di bawah aja. Nah, jadi misalnya kita baca nih, CPU Intel Xeon 3,06 GHz gitu. Ya. Wah, prosesornya lumayan kencang nih, 3,06 GHz. Tapi kalau dia mode shared, maka bukan berarti kita selalu makainya itu 3 GHz. Enggak, kita mungkin hanya akan dipakai, kita hanya bisa pakai 20% dari 3 GHz itu. So, kita hanya kebagian berapa tuh? Sekitar 600 MHz. Kurang lebih lah, ya. Sekitar 600 MHz. Apa yang bisa kita pakai? Orang lain pakai 600 MHz lainnya. Yang lain pakai lagi 600 MHz lainnya. Tapi sesekali kita boleh kok suatu proses yang sibuk dan user lain, tenan lain lagi nggak banyak pakai, kita bisa diberikan sampai barangkali 2 GHz secara temporer. Nah, itulah model dari shared CPU. Gitu. Karena orang melihat CPU itu banyak nganggurnya. Kenapa nggak kita sewakan aja? Ya, Anda lihat kalau saya kayak gini, lagi CPU runningnya berapa? Nah, ini mungkin agak sedikit banyak karena lagi sharing, rekam, mouse jalan, CPU-nya oke lah 134%. Ya, CPU-nya 134%. Tapi tidak selalu gini kan. Pada saat saya close, saya nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ada user yang connect, CPU itu bisa nganggur. Nah, kenapa itu nggak di sharing aja? So, ada yang namanya share. Dan semua server kita di internet itu, yang kita pakai ke lain itu masih jenisnya share. Tentu kita tidak menutup kemungkinan kalau ada kebutuhan, maka kita yang ke dedicated. Nah, kalau yang dedicated adalah CPU speed-nya memang di-dedicated untuk single tenant. Pakai nggak pakai, CPU itu dialokasikan buat kita. Gitu. Kemudian, kita kenal ada yang namanya istilah burst stability. Kayak tadi saya contohkan, kita misalnya dialokasikan 600 MHz, tapi sesekali kita ada suatu proses yang cukup masih belum beres, itu berarti cukup lama prosesnya, itu bisa aja oleh si pengelola VPS kita diberikan, dipinjamkan sebentar, clock speed lebih kenceng lagi. Nah, itu yang kita sebut sebagai dia burst stable. Gitu. Nah, akan tetapi, CPU ini kalau kita pakai shared, itu nggak bisa kita selalu dipakaikan burst stability terus-menerus. Ya. Mari kita harus lihat contoh realnya ya. Saya akan buka salah satu klien kita.
tentang penggunaan CPU serta kalian bisa lihat dampaknya gimana. Kita ke klien SPN aja. Oke ya, kita lihat sekarang CPU-nya nih 0, lagi nggak banyak lah ya. Java-nya consume RAM 31% nih dari total 2 GB ya. Nah, terus saya di sini buka SPN, ini saya tutup dulu. Oh, ini SM. Ya udah saya logout dulu deh. Nah, misalnya kayak gini aja. Saya membuka sales invoice ya. Kalian bisa lihat ini CPU-nya naik. Oke, mungkin kita bisa sort by penggunaan CPU. Nah, ini masih 1 bulan. Saya mundurin ke kayak yang tadi yang panjang tuh. September. Ya, saya belum search nih. CPU-nya lagi turun kan? Saya search. Oke. Kita bisa lihat CPU naik. Penggunaan nih harusnya di sini ada Postgre, cuma kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin ini karena banyak proses I/O-nya. Tapi oke, kita bisa lihat bahwa di sini, nah ini Anda bisa lihat ini 1,4% itu 100% itu berarti. Itu si Java-nya nih lagi bekerja. Ya, nah 2,7 tuh load faktornya itu. Kita bisa lihat CPU-nya naik. Nah, sekarang oke, kita lihat ini masih 100%, nunggu sampai selesai. Nah, udah selesai, dia turun lagi kan? Gitu. Oke. Nah, kalau kita di shared CPU, kita kalau dalam kebutuhan seperti itu, jadi si VPS kita tuh ada manajemennya. Mereka lihat, ini prosesnya masih belum beres. Kalau belum beres dan masih memungkinkan supaya burst stable, diberikan kita burst stability. Burst stable supaya bisa lekas selesai proses kita itu. Namun mereka nggak bisa ngasih itu terus-menerus. Karena mereka bilang ya kita kan pakainya yang berbagi. Kalau kita mau yang kencang terus-menerus ya dedicated dong, bayar lebih mahal. Wajar, itu bisnis modelnya gitu. Nah sekarang kita bisa lihat, ini yang saya ambil dari klien SM SPN beberapa 2 hari lalu kalau nggak salah. Kalau kalian lihat di sini, ini pemakaian server SPN itu selama 6 jam terakhir kalau nggak salah ini saya ambil. Ya, itu normalnya yang saya bilang kita dapat sekitar 20% itu dari CPU 3 GHz, itu berarti kita kalau masih pakai di situ, itu kita masih ada di sustainable zone. Tapi kita sekarang diberikan juga, sesekali bolehlah kita diberikan clock speed yang lebih kencang kalau proses query, proses computing kita di server CPU-nya itu butuh waktu. Maka dia diberikan naik ke atas ini. Kalau kalian lihat sini, ini ada sempat ada naik ke burstable zone. Setiap kali kita naik ke burstable zone, itu kita diukur. Berapa kali kita diberikan burstable, kita nggak bisa terus-menerus diberikan burstable seperti ini. Maka di sana ada yang namanya kredit. Kalau di AWS mungkin mereka bilangnya capacity. Ini kalau saya ambil dari AWS Lightsail ya. Itu ada yang namanya capacity. Jadi kita kalau jarang pakai CPU ke area burstable zone, kita itu nabung yang namanya kredit. Tapi nabungnya nggak sampai terakumulasi terus-menerus, nggak tak terhingga, enggak. Dia ada mencapai misalnya 100% itu berapa kredit, udah. Nanti setiap kali kita masuk ke burstable zone, maka kredit itu mulai kepake. Contoh ya, jam 10.55 itu berarti sekitar sini, ya 10.55, itu total kredit kita 99,58%. Jadi ada kepake 0,42. Masih banyak ya. Tapi anggaplah ini berjalan terus-menerus 24 jam non-stop. Maka kredit ini bisa habis. Maka suatu proses di back-end yang mungkin tadi bisa beres dalam waktu 10 detik, oleh karena kita masuk ke burstable zone, nanti kalau kredit ini sudah habis, kita nggak bisa lagi masuk burstable zone.
sampai dengan nanti kita nabung lagi kredit ini bertambah. Maka kita masuk ke sustainable zone akhirnya. Maka yang tadi beres dalam waktu 15 detik bisa menjadi kemudian beres dalam waktu 1 menit. Gitu. Nah, ini kalau SPN, kalau kalian SM dia lebih banyak nih masuk ke stable zone. Tapi di jam-jam tertentu aja. Selebihnya malam, kosong apa, kredit kita banyak yang kembali lagi gitu. Tapi kalau kita running terus-menerus, maka kredit kita habis dan akan sulit bertambah karena selalu kita berada di sustainable zone. Begitu ketambah sedikit, langsung kita masuk burs, langsung habis lagi kreditnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di sini? Maka kita harus tahu dampaknya bahwa kalau kita punya suatu proses yang jalan di server, di back-end, membebani CPU berat, yang tidak sebanding dengan jenis sewa kita, maka kita harus tahu bahwa kita akan menghabiskan kredit. Dan kalau kredit habis, proses menjadi lebih lambat lagi karena kita hanya bisa bermain di sustainable zone dengan clock speed yang lebih rendah. Gitu. Ya, jadi bisa makin lambat. Ini kita perlu lakukan apa dong kalau gitu? Pertama kita harus tahu apa sih yang menyebabkan abnormal CPU usage. Apakah mungkin ada algoritma kita, apa kita yang kurang sesuai. Tapi sebelum kita memperbaiki, kita harus tahu bahwa itu tergolong abnormal atau enggak. Abnormal atau enggaknya kita lihat dari problems nature-nya. Misalnya kita mau melakukan query. Query kita sudah query secara efisien, pakai foreign key, pakai where, pakai apa. Dan selayaknya query itu memang berat. Nah itu sudah nature-nya memang. Tapi kalau ternyata kita mau melakukan hal lain gitu ya, misalnya kita mau melakukan sorting, terus sortingnya kita nggak pakai apa yang sudah disediakan library, kita bikin algoritma sendiri, dan sortingnya kita pakai algoritma sequential barangkali, dan nggak efisien, allocate array berkali-kali misalnya, maka itu tergolong tidak normal. Nah itu yang harus kita perbaiki gitu. Ya. Terus kita harus lihat juga, kita kebanyakan membangun software sistem informasi, yang mana query-query data ke belakang itu cukup sering. Ya. Jadi nature-nya memang kita cukup sering melakukan query. Tapi kita harus melihat apakah query kita sudah cukup efisien ataupun tidak. Gitu. Supaya kita bisa ini. Ada yang mungkin juga bilang, tambahin aja modalnya, ngapain repot-repot. Udahlah kita yang dedicated. Betul. Tetapi kan berarti kita mengabaikan juga unsur ekonomikal. Teknologi itu harusnya perpaduan antara ekonomi, teknik, dan ilmu pengetahuan. Itu baru kita bilang teknologi. Ya, perpaduan antara teknologi, ekonomi, teknik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, science. Jadi, kalau ada sesuatu, kita memang harus melihat bahwa tepatnya solusi apa yang kita bikin. Begitu. Ya. Kita ambil contoh yang tadi ya. Kita untuk menampilkan sales invoice saja, orang ketika membuka 1 bulan atau 2 bulan, kita persingkat dari Oktober sampai November, itu, dan sekarang ini belum terlalu, sudah akhir bulan ya, itu berapa lama waktu dibutuhkan? Kita nggak bisa bilang, wih lambat. Belum, kita harus lihat dulu. Lambatnya ini karena apa? Pertama, kita lakukan query. Kita periksa query-nya secara SQL memang sudah cukup wajar atau enggak. Kalau sudah cukup wajar, masih lambat, kita harus lihat lagi. Barangkali memang clock speed kita yang rendah. Sedangkan user lain sementara secara konkuren juga menampilkan sales invoice. Nah, itu wajar. Wajar lambat. Jadi harus dilihat dari load beban user dan juga dari processing yang terjadi. Gitu. Lalu ada cara apa nggak untuk mengubah hal ini? Ada beberapa cara. Bisa dengan cara kita memperbaiki query, tapi seberapa signifikan. Bisa juga dengan cara kita mengubah strategi bagaimana data untuk keperluan read dilakukan. Makanya ada yang namanya, kalau untuk menginput transaksi, orang biasa bilang Transaction Processing System, ya, TPS atau OLTP kalau pakai istilah dulu tuh. Jadi kalau ada Transaction Processing System, itu kayak kita punya Nexus sekarang. Ya.
Ada dulu istilahnya OLTP, Online Transactional Processing. Ya, L-nya itu online. Ada lagi yang namanya OLAP, Online Analytical Processing. Kadang dulu, untuk keperluan pembacaan, itu mereka pisahkan datanya, servernya, ke dalam mesin tersendiri. Mereka bilang OLAP, Online Analytical. Jadi keperluan data kayak ditampilkan kayak gini, yang harus query ke sana, query ke sini, hitung berapa sisa pembayarannya, berapa yang sudah dibayar, pembayarannya bisa banyak macam, bisa apa. Itu membuat load kerja CPU tinggi, diberikan kepada server yang lain, yaitu server OLAP. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, ini OLTP dan OLAP semua sudah bisa digabungin jadi satu. Ya. Dan biasanya orang lebih pilih pendekatan lain. Misalnya kita bikin kita punya 2 database, PostgreSQL, kita dua aja lah, DBMS. Ada DBMS yang sifatnya untuk menulis, ya, untuk write, dan ada yang sifatnya untuk read only. So ini untuk read only, ini write only. Lalu di sini apa yang ditulis nanti akan di-replicate ke DBMS yang ini. Kapan kita harus memisahkan seperti ini? Kalau keperluan read only kita terlalu berat sampai berdampak pada write only, atau sebaliknya. Jadi kalau keperluan transaction sampai mengganggu kenyamanan user melakukan analytical proses, maka mungkin kita harus mempertimbangkan pemisahan. Gitu. Ada lagi pendekatan lain dengan melakukan yang namanya CQRS, ya, Command Query Separation. Jadi antara write data, bentuk modelnya beda, desain tabel-tabelnya juga bisa jadi beda, dan untuk read, dia datanya beda yang bisa dibaca dengan cepat. Gitu. Ya. Nah, ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya. Kalau ada yang bikin pendekatan misalnya, oh kita bikin untuk write-nya ke DBMS, tapi nanti ini di-replicate ke NoSQL, kemudian nanti dibaca, di streaming pakai Kafka, itu pendekatan keliru. Itu malah menciptakan masalah yang seharusnya nggak ada. Ya. Nah itu karena mereka bilang, oh kita sekarang bisa pakai Kafka, oh kita itu beda persoalan. Kalau kita domain persoalannya itu dibereskan pakai DBMS cukup. Tinggal kemudian kita harus bergerak ke level lebih atas, gimana cara mengatasi suatu bottleneck yang terjadi. Gitu. Bottleneck kita di mana nih? Di processing. Processingnya kita ditinjau lagi, kita storage-nya apa? Kita udah basis yang SSD misalnya. Tapi kita punya CPU, ketika query kan PostgreSQL tuh masih di satu server yang sama dengan backend, dengan logic Java-nya. Ya. Apa itu dipisahkan? Kalau dipisahkan, apakah itu berdampak? Intinya, kita perlu melakukan identifikasi yang holistik melihat persoalan ini, sebenarnya persoalannya di mana dan seperti apa kita fix. Di sini dibutuhkan pemahaman engineering, mengetahui kompleksitas running algoritma, mengetahui manfaat bentuk struktur data, normalisasi table, algoritma yang dipakai, bagaimana framework bekerja, melihat apakah framework mengenerate sintak SQL yang efisien, apakah ada catching di level database, apakah ada catching di level framework, gitu. Nah, itu sudah level berikutnya yang biasa kalau kita mulai mencoba-nyoba program, kita belum langsung nyentuh di situ. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau persoalan kayak gini, ini sudah pernah kita tengarai. Gimana ya paging? Berpindah antara satu halaman aja, berpindah ke halaman 8, itu hampir sama dengan melakukan query ulang. Dulu, astaga, saya hampir nge-backup database. Dulu, mungkin kalau ingat, saya mungkin sama Hardy atau sama Billy pernah bilang, gimana ya pagination itu sesungguhnya bekerja di belakang layar? Apakah dia melakukan query ulang? Kalau dia nggak melakukan query ulang, berarti si backend kita harus menyimpan dong hasil query yang mungkin sudah puluhan halaman gitu. Berarti itu membutuhkan alokasi RAM. Setelah itu kapan dibaca lagi? Dibaca lagi kalau sering ya enak. Tapi kalau ada pengupdatean data di belakang, gimana caching di RAM itu kita update? Sehingga kebanyakan memang kalau kita lihat pagination itu dilakukan dengan melakukan query ulang ke database.
dan berharap database-nya bisa melakukan suatu uh, catching query planning yang lebih baik gitu. Bagaimana dengan pendekatan orang melakukan searching? Kalau kita melakukan searching barang itu sih cepet-cepet aja, ya. Kalau tadi searching transaction dia banyak join ke beberapa tabel. Kalau searching barang itu relatif cepat. Oke, inilah masih sedikit. Kalaupun banyak sekali, kayak misalnya data kontak, itu juga cepat. Cepat keluar. Berlompat-lompat antara halaman, itu cepat. Ada spike-spike yang terjadi. Ya. Nah, CPU-nya naik itu, 35%. Nah. Gitu ya. Nah, dia akan naik ke situ. Naik, turun lagi. Gitu. Ya. Ini masih cukup cepat. Ada kadang solusi-solusi lain, misalnya menggunakan Elasticsearch atau apa, dan itu membutuhkan arsitektur yang sedikit beda. Misalnya kalau kayak Tokopedia, Bukalapak, kita nggak bisa orang melakukan searching barang, searching popularity produk, semuanya kita simpan ke relational database, nggak bisa. Kalau transaksi mereka membeli, mereka top up, mereka check out, nyimpan histori transaksi, ya itu cocok disimpan ke RDBMS. Tapi yang dilakukan kadang kita harus menerapkan ada yang namanya Elastic Search, itu dia punya storage penyimpanan sendiri, tapi itu kita harus lakukan ketika ada satu data disimpan ya, ada satu data disimpan, data itu akan disimpan pertama ke RDBMS, tapi juga disimpan juga di bagian Elastic. Nanti di Elastic itu bisa berguna kalau kita searching kayak gini. Dia bisa mencari lebih cepat, nanti detailnya begitu mau ditampilin, kita query data detailnya ke RDBMS. Gitu. Ada lagi pendekatan lain gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bilang, Pak, gimana kalau kita pakai in-memory database? Sepertinya juga bukan solusi yang baik. In-memory database itu cocok kalau kita tahu ukuran volume data itu masih predictable. Tapi kalau kita lihat data sales invoice kayak gini, ada yang menjamin apakah data ini sekian halaman, 10 halaman, atau 20 halaman, atau 30 halaman. Atau kita bilang, kita simpan ke Redis, atau data Redis mungkin enggak ya, karena Redis kan key value pair. Tapi ke yang lain, belum tentu itu sepenuhnya tepat. Gitu. Ya. So, kuncinya adalah bahwa tidak ada satu panduan solusi yang siap pakai. Semuanya kita harus consider problemnya apa, cari tahu persisnya apa, dan solusi untuk hal itu idealnya gimana. Beda kasus bisa beda penyelesaian. Tapi saya mau kita semua paham bahwa ada hal-hal seperti itu yang berpengaruh gitu ya ke performa dari server. Dan itu masih satu user. Kita soalnya CPU-nya masih single tuh. Nanti kalau load sudah bertambah, kita akan upgrade ke dual core ataupun quad core. Nah, ini adalah beberapa metrik yang lain. Kita bisa lihat ini dari klien masih SM ya. Ini selama 1 minggu terakhir. Kalian bisa lihat ada titik-titik masuk ke boostable zone. Tapi dari kredit tenang masih banyak. Gitu. Ya. Kalau klien Ambon itu juga pemakaiannya agak low, tidak terlalu banyak CPU. Itu tadi kalau Amazon Lightsail. Kalau Amazon EC Elastic kita bisa lihat kayak gini. Ya. CPU utilization-nya juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Ini dalam 3 hari terakhir. Ini server apa ya? Ini server klien rumah makan. Ya. Nah, dia persennya nggak sampai 100% kok. Dia bermain di sekitar sini. Gitu. Dan ketika jam tutup, ya mereka pelan lagi. Biasanya yang mempengaruhi harga adalah juga kemudian ini, network traffic. Ya. Nah, kita lihat kalau kalian sini ada suatu pola ya. Jam-jam buka itu ada pasti traffic karena orang makan, transaksi kasir. Setelah itu tutup. Ya, tutup. Nih, kurang. Jam 21, 22, mulai lagi ada jam 00. Oh, sorry, saya tahu. Ini traffic dari replikasi database. Saya atur dari jam berapa itu sampai berapa dia, setiap berapa jam dia replicate. Gitu. Ya.
Oke, intinya kita ada lihat ada traffic monitoring seperti itu. Ya, nah ini penggunaan kredit, balance yang ada. So, seperti itulah yang terjadi ketika kita membangun software, mulai dari perancangan bahkan sampai dengan performa itu semua adalah bagian dari bidang kita. Jadi software development itu kita, sering saya bilang kita tidak hanya melulu coding, nulis for, if, tapi semua apa yang kita lihat di sini ini adalah pekerjaan bagian dari bidang kita, software development. Ibarat dokter, dia bukan cuma kerjanya ngasih obat aja. Oh, kamu sakit panas, oh ya obat ini. Kan enggak, itu namanya tukang obat. Tapi dia harus bisa mengidentifikasi. Saya nggak dapat sakitmu, kayaknya kamu harus tes lab. Dari hasil tes lab, dia harus bisa baca. Kenapa hasil tes labnya gini? Oh, ada bakteri barangkali. Oh, ada infeksi. Kalau infeksi, kamu ada punya alergi apa-apa nggak? Itu semua dilakukan. Sama, kita sebagai engineer, ada hal-hal di luar dari aktivitas coding yang juga merupakan aktivitas software development. Gitu. Ya. Oke, itu aja teman-teman semua yang saya bisa share. Silakan, mungkin mau ada tanggapan atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya, silakan. Ternyata tidak terasa ya, cukup panjang. Ini recordingnya saya tutup dulu.